Pak Menteri. Yang pertama tadi soal si tinjau laut tadi kami sudah mendengarkan paparan Pak Menteri, dan juga dalam satu minggu yang lalu Pak Menteri kami juga di Komisi 6 waktu itu sudah berdiskusi dengan mitra kami di Komisi 6 waktu itu Hutama Karya, bahwa Pak Menteri sudah bersurat kepada Hutama Karya untuk memulai studi KPBU tinjau laut. Tentu ini kami apresiasi dan ucapkan terima kasih sebagai wakil rakyat Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri bahwa sudah ada solusi konkret dari Kementerian PUPR untuk penyelesaian permasalahan si tinjau laut, di mana akan dibangun flyover seperti Kelok 9. Dan harapan kami mendengarkan keterangan dari Hutama Karya, harapannya tentu Maret 2023 insya Allah studinya selesai dan segera ditender. Mudah-mudahan harapan kami 2023 ini sudah mulai konstruksi sehingga betul-betul bisa membantu masyarakat Sumatera Barat. Itu soal si tinjau laut. Lalu yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri soal surat Pak Menteri kepada Hutama Karya juga untuk persetujuan dimulainya kembali pembangunan tol Padang Sicincin yang mangkrak 1,5 tahun. Kami ucapkan terima kasih. Sehingga ini bisa jalan ya, karena saya hitung-hitung Pak Menteri sebagai wakil rakyat mewakili Sumatera Barat, kalau tol Padang Pekanbaru itu jalan Pak Menteri, dari wisatawan saja dari Riau itu uang yang masuk ke Sumatera Barat itu bisa 100 miliar per minggu, itu dari wisatawan, belum lagi transaksi sayur-sayur, buah-buahan atau hasil pertanian Sumatera Barat yang akan dikirim ke Provinsi Riau. Jadi ini penting sekali bagi kami, sehingga harapan kami bukan hanya Padang Sicincin yang jalan, tapi Padang Pekanbaru bisa jalan. Tapi tentu PR-nya di kami soal pembebasan tanah Pak Menteri. Lalu yang ketiga soal pasar fase 7 yang di Pasaraya Padang, kami mengucapkan terima kasih juga. Alhamdulillah program ini bisa berjalan. Tahun ini insya Allah akan dilelang katanya oleh Bu Diana, Bu Dirjen, akhir bulan ini ya Bu, Desember ini dilelang untuk APBN 2023. Kami ucapkan terima kasih perjuangan dari awal. Kami waktu itu bersama Pak Menteri Perdagangan, waktu itu masih Pak Muhammad Lutfi, bertemu dengan Pak Menteri dan Alhamdulillah ini bisa berhasil. Tapi harapan kami tentu setelah pasar fase 7 di Kota Padang selesai, tentu pasar bawah di Bukit Tinggi juga menjadi catatan bagi Pak Menteri, supaya setelah fase 7 di Kota Padang, kalau bisa di APBN 2024 bisa dimasukkan pasar bawah di Kota Bukit Tinggi. Lalu selanjutnya Pak Menteri, ada masukan juga dari teman-teman dari pesisir selatan, mungkin Pak Jarod ini, ada irigasi Lubuk Buaya 3.300 hektar di air haji Kabupaten Pesisir Selatan yang mangkrak sejak 2015 Pak Menteri. Ini sudah sempat dibangun konstruksinya tahun 2010 sampai tahun 2012 sebesar 60 miliar dan ditambah 10 miliar, tapi sekarang mangkrak dan sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Harapan kami, aspirasi masyarakat pesisir selatan yang dititipkan ke kami ini bisa dieksekusi supaya irigasi yang ada di air haji ini bisa kembali diperbaiki dan bisa dipergunakan, karena sejak dibangun di awal tidak pernah dipergunakan Pak Dirjen, Pak Menteri. Lalu selanjutnya dari Pak Bupati Pasaman tadi yang menitipkan juga kepada kami, gempa Pasaman itu sudah dibantu dana BNPB untuk rumah rusak berat 50 juta ya, seperti yang Pak Menteri sampaikan. Tapi masih banyak rumah-rumah yang rusak sedang, itu yang belum dibantu perbaikannya di Pasaman maupun Pasaman Barat Pak Menteri. Dan pihak pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sudah berkirim surat dan permohonan kepada Kementerian PUPR. Harapan kami ini bisa segera dieksekusi oleh Pak Menteri. Yang terakhir Pak Menteri, soal MLFF Pak Menteri. Ini penting, penerapan multi lane free flow di jalan tol. Kami sebagai anggota DPR melihat Pak Menteri Basuki Hadimulyo
mungkin dalam sejarah Republik Indonesia salah satu Menteri PUPR yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Ya, bukan masuk barang ya, fakta. Jadi kalau yang dibilang Bapak Pembangunan, Pak Basuki. Apalagi kalau dengar pidato Presiden kemarin, rambut putih dan berkerut, Pak. Nah, ini bahaya ini. Bisa-bisa Pak Basuki bisa jadi kompetitor Pak Prabowo juga nanti. Nah, Pak Basuki sebagai salah satu menteri PUPR yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satu yang terbaik ya, terus terang kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak dan sangat menghormati Bapak dan sangat sayang dengan prestasi-prestasi Bapak. Tapi tentu soal MLFF ini jangan sampai ini menjadi PR Bapak, ya, Pak Prof Danang ada di belakang. PR Bapak itu apa? Jangan sampai nanti waktu pensiun dikejar-kejar, Pak. Ada permasalahan hukum di kemudian hari. Karena perlu kajian mendalam. Jadi karena saya sayang dan hormat dengan Bapak, saya harus sampaikan di sini. Karena pertama ada penolakan dari Bank Indonesia, data yang saya dapatkan. Yang kedua, seluruh asosiasi jalan pengusaha tol juga menolak. Kenapa? Karena ada fungsi loss yang akan besar. Pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab dengan loss yang begitu besar? Apakah nanti misalnya perusahaannya seperti Jasa Marga ataupun Astra atau siapa yang mengelola itu? Atau bank-bank himbara yang akan bertanggung jawab? Ini kan belum jelas. Apalagi kalau kita mendengar keterangan Pak Prof Danang, Kepala BPJT, bahwa ini disebutkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan menerapkan metode MLFF untuk akuntan penumpang barang di luar Uni Eropa. Jangan sampai kita jadi kelinci percobaan di mana teknologi ini belum proven. Ya, saya mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pak Menteri agar transaksi lebih murah dan lebih cepat, ya, sehingga bisa mengurai kemacetan. Tapi sekali lagi potensi loss-nya begitu besar. Ini jadi catatan Pak Menteri. Jangan sampai prestasi Pak Menteri yang luar biasa dan mentereng ini pas pensiun nanti dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum di pemerintah berikutnya. Ya, tentu sebagai rasa sayang dan cintanya saya kepada Pak Menteri, kayak yang sudah konkret bekerja, itu saya ingatkan. Ya, jadi potensinya banyak sekali. Potensi loss multi-lane free flow. Ya, apakah perlu kita paksakan terhadap teknologi yang belum proven ini, gitu. Mungkin butuh kajian mendalam lagi Pak Menteri. Saya lagi ini rasa hormat dan sayang saya kepada Pak Menteri, karena saya tahu persis Bapak orangnya clear dan clean, tidak ada aneh-aneh. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre.